otomasi yang beranggotakan Adam Mail, Alvan Novo Rahmat, dan Muhammad Jafi Marsha Shauki. Kali ini kami akan memaparkan hasil praktikum kami yang berjudul Sistem Pengaturan dan Pemantauan Quadcopter. Sebelum itu, kami ingin berterima kasih kepada Pak Yusuf dan Mas Fairuz serta teman-teman aslet lain yang telah membimbing kami dalam pengerjaan praktikum. Kenalin dulu yuk, apa itu quadcopter? Quadcopter atau quadrotor merupakan tipe helikopter yang mempunyai 4 rotor. Quadcopter merupakan vertical take-off landing atau VTOL aircraft, yaitu jenis pesawat yang dapat melakukan take-off dan landing tegak lurus terhadap bumi, sehingga dapat dilakukan pada tempat yang sempit. Konfigurasi pada quadcopter dibagi menjadi 2. Ada plus configuration dan X configuration yang ditunjukkan pada gambar berikut. Berikut pula jenis helikopter yang lain, di mana ada octocopter yang memiliki 8 rotor atau baling-baling, dan ada juga hexacopter yang memiliki 6 rotor. Quadcopter pula memiliki beberapa parameter, diantaranya massa quadcopter yang dilambangkan dengan M, panjang lengan yang dilambangkan dengan L, momen inersia terhadap sumbu X, Y, dan Z yang masing-masing dilambangkan dengan XX, IYY, dan IZZ, serta momen inersia total di sekitar sumbu. Lalu ada pula propeller yang dilambangkan dengan JR. Lalu ada koefisien thrust dan drag yang masing-masing dilambangkan dengan B dan D, serta ada sudut roll, pitch, dan yaw, yang mana nanti dari parameter tersebut akan dibuat permodelan matematikanya. Selanjutnya mengenai model matematis dari quadcopter. Nah, yang pertama perlu kita ketahui adalah pada quadcopter ini terdapat 6 DOF atau derajat kebebasan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada quadcopter ini dapat bergerak pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan begitu juga untuk rotasinya dia bisa berotasi terhadap sumbu X yaitu roll, berotasi terhadap sumbu Y yaitu pitch, dan berotasi terhadap sumbu Z yaitu yaw. Nah, di sini terdapat model matematis dari quadcopter. Yang pertama adalah U1 atau general thrust, yang rumusnya adalah B, di mana B ini adalah koefisien dari thrust dikalikan omega 1 kuadrat tambah omega 2 kuadrat tambah omega 3 kuadrat tambah omega 4 kuadrat. Di mana untuk omega ini adalah kecepatan sudut dari tiap-tiap motor dari quadcopter. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, U2 adalah roll thrust, di mana rumusnya adalah koefisien thrust dikali sin pi per 4. Nah, ini juga sama menggunakan 4 parameter dari kecepatan sudut dari quadcopter. Namun di sini kita gunakan tanda negatif untuk omega 2 dan omega 3. Begitu pula untuk yang U3 atau pitch thrust. Namun di sini yang digunakan negatif adalah omega 3 dan omega 4. Selanjutnya yang terakhir adalah U4 atau yaw thrust. Di sini kita gunakan koefisien drag. Dan di sini juga yang menggunakan tanda negatif adalah omega 2 dan omega 4. Selanjutnya untuk dinamika translasi dan rotasi. Yang pertama ada percepatan X atau X double dot, itu adalah sin psi sin phi dikurangi dengan cos phi sin theta cos phi, ini adalah sin psi, dikalikan U1 dikurangi dengan AX dikali X dot, lalu dibagi dengan M. Nah, untuk persamaan dinamika translasi pada sumbu Y atau Y double dot, ini adalah sama seperti tadi, namun di sini kita gunakan tanda positif. Lalu untuk yang di sini juga kita gunakan AY dikali Y dot. Lalu untuk pada sumbu Z atau Z double dot adalah MG atau ini adalah beratnya, dikurangi dengan cos theta dikali cos phi dikali U1 AZ Z dot, dan lupa dibagi dengan M. Lalu selanjutnya untuk persamaan rotasi, yang pertama ini pada percepatan angular dari roll, atau di sini kita tuliskan sebagai phi double dot. Nah, rumusnya bisa dilihat di seperti ini, di mana ini bergantung pada beberapa nilai parameter yang tadi telah kita jelaskan. Lalu di sini kita juga mempunyai untuk theta double dot, dan di sini ada psi double dot.
Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem pengaturan ketinggian pada quadcopter. Pada pengertiannya, sistem ini diatur ketinggian kopter dengan menggunakan proporsional, integral, dan derivatif atau PID controller. Error yang dijadikan subjek ini karena pengaturan ketinggian, yaitu adalah ketinggian dari drone itu. Kemudian umpan balik yang akan diterima akan diteruskan untuk menjadikan kecepatan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, roll, pitch, dan yaw. Pada kondisi ini, keempat baling-baling quadcopter akan memiliki kecepatan yang sama untuk mencapai ketinggian tertentu. Pada gambar di pojokan atas dapat dilihat bahwa set point Z yang dimasukkan ke dalam kontrol PID akan diubah menjadi kecepatan masing-masing baling-baling quadcopter, yaitu U1, U2, U3, dan U4. Kemudian akan diinvert menjadi omega 1, 2, 3, dan 4, dan akan diteruskan untuk dijadikan kecepatan roll, pitch, yaw, X, Y, dan Z. Kemudian Z akan masuk lagi ke dalam kontrol PID sebagai error. Pada pengaturan ketinggian drone ini memberikan kecepatan 4 rotor yang sama. Kemudian dapat dilihat pada gambar, kecepatan ke atas itu sebanding dengan kecepatan ke bawah. Apabila ingin ditinggikan lagi, kecepatan ke atas harus lebih besar daripada kecepatan ke bawah. Untuk lebih jelasnya, kita lakukan simulasi ketinggian. Pada simulasi ini, saya mencoba beberapa kali percobaan, tapi untuk penulisannya di sini terdapat 7 tabel. Yang tabel pertama terdapat KP, kontrol KP yaitu 2, KI 0, dan KD 0,8 dengan overshoot 0%, dan waktu setting time 10,5 detik. Namun dari sini kita dapat lihat bahwa waktu setting time terlalu lama, yaitu sekitar 10,5 detik, maka saya menginginkan untuk waktu setting time yang lebih singkat. Pada percobaan selanjutnya, saya mencoba KP 1,9, KI 0,321, dan KD 2. Kenapa saya menambahkan KI di sini? Karena KI sebagai controller yang dapat menjumlahkan error atau mensum error sebelum-sebelumnya, sehingga error yang akan dicapai atau target yang akan dicapai akan berjumlah sesuai dengan error yang dijumlahkan oleh kontrol KI. Dapat dilihat bahwa overshootnya 0%, namun di sini KD-nya terlalu besar 2, sehingga dia di-damp dan akan menghasilkan waktu setting time sekitar 20 detik. Selanjutnya saya mencoba KD yang lebih singkat, tetapi masih setting time-nya 21 detik. Kemudian ditambahkan lagi KP-nya, karena KP merupakan controller yang dapat mengalihkan error dengan KP, atau dalam kata lain error tersebut dapat dikalikan pada waktu tersebut, sehingga overshoot-nya 6%, namun setting time-nya 10,8 dan lebih cepat dibandingkan percobaan ketiga. Selanjutnya saya mencoba lagi, kemudian didapatkan waktu atau controller yang dapat memberikan waktu setting time lebih sedikit pada waktu 4,8 detik, yaitu KP6, KI3, dan juga KD 4,5 dengan overshoot 0%. Pada simulasi percobaan di grafik dapat dilihat bahwa KP2, KD 0,8 yaitu seperti pada grafik belum mencapai target, sehingga harus ditambahkan KI agar controller ini bekerja sesuai dengan setting point yang telah ditentukan. Selanjutnya, ketinggian quadcopter ditambahkan KI 0,321, namun dapat dilihat bahwa waktu untuk mencapai setting time terlalu lama, sekitar 20 detik. Selanjutnya ditambahkan atau dikurangi lagi KAD-nya. KD ini dapat berfungsi sebagai damp pada sinyal, sehingga saya kurangi pada sebelumnya, yaitu dari 2 ke 0,9. Selanjutnya untuk KP-nya agar waktu setting time lebih singkat, itu saya kali atau saya perbesar menjadi 3, sehingga dicapai waktu setting time sekitar 10,8. Selanjutnya dapat dilihat KP3, KI1, dan KD2 itu dicapai waktu setting time 10,5 dan tidak ada overshoot. Namun dari sini saya ingin lebih mengembangkan lagi dan juga lebih cepat untuk setting time dan overshootnya dapat dicegah, dan didapatkan hasil untuk KP 6, KI3, dan KD 4,5. Waktu setting time sekitar waktu 4,8 detik dengan overshoot 0%. Untuk video, sebelum video ada kesimpulan yang saya peroleh, yaitu simulasi ketinggian melakukan kontrol terhadap ketinggian drone
dengan menggunakan error ketinggian kemudian memberikan kecepatan kepada sudut roll, pitch, yaw, sumbu X, Y, dan Z. Ketinggian referensi yang digunakan pada simulasi ini yaitu setting point pada 5 meter dengan durasi simulasi 20 detik dan didapatkan hasil KP yaitu 6, KI 4 dan juga KI 3 dan juga KD 4,5. Kemudian hasil yang didapatkan ini pada percobaan-percobaan sebelumnya itu apabila kita menambahkan KP terlalu berlebih itu akan mencapai atau memberikan overshoot yang sangat berlebih. Dalam percobaan yang saya lakukan bisa mencapai 700%. Kemudian apabila kita memberikan KI terlalu banyak, maka KI itu karena dia menjumlahkan error pada sebelumnya, dia dapat memberikan overshoot yang terus-menerus atau dalam kata lain osilasi. Kemudian apabila kita memberikan KD terlalu besar, maka KD itu dapat berfungsi sebagai dam, sehingga untuk waktu setting time terlalu lama. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik digunakan kontrol PID dengan KP6, KI 3 dan KD 4,5. Hasil ini memberikan overshoot 0% dengan waktu steady state 4,8 detik. Berikut merupakan video simulasi ketinggian. Dapat dilihat untuk KP 2,8, KI 1,01 dan KD 2,5 dengan waktu atau durasi simulasi selama 20 detik dan hak referensi atau hak setting point yaitu 5 meter. Pada awal percobaan diklik run, kemudian setelah itu quadcopter akan terbang menuju ketinggian yang diinginkan atau menuju ke hak referensi. Dapat lihat berjalan dan selama waktu 20 detik berada di posisi steady state. Didapatkan hasil grafik sebagai berikut. Selanjutnya untuk sistem pengaturan roll, seperti sebelumnya, sistem pengaturan roll ini mengontrol quadcopter pada bagian sumbu X. Pada sumbu X ini apabila quadcopter ingin terbang ke kanan atau kiri sumbu X itu dapat diatur menggunakan pengaturan roll. Pengaturan roll ini menggunakan controller proporsional, integral, dan derivatif atau PID. Untuk menjadikan controller ini sebagai kontrol PID, maka dibutuhkan error. Error yang dijadikan dalam subjek kontrol PID ini adalah roll dari drone tersebut. Umpan balik yang akan diterima adalah berupa kecepatan roll, pitch, yaw, dan sumbu X, Y, dan Z. Pada kondisi ini, dua baling-baling akan memiliki kecepatan berbeda dibandingkan dengan baling-baling yang lain. Dapat dilihat di gambar bahwa kecepatan dari kedua baling-baling apabila ingin berbelok ke kanan, maka baling-baling yang kanan akan memiliki kecepatan yang lebih kecil dibandingkan baling-baling yang kiri. Kemudian untuk pengaturan roll ini diberikan kecepatan dua rotor sama, dan dapat dilihat pada gambar pojok kanan atas bahwa setting point yang diberikan pada kontrol PID adalah sudut roll dan didapatkan kecepatan masing-masing quadcopter atau baling-baling U1, U2, U3, dan U4 dan dijadikan atau diinvert menjadi omega 1, omega 2, dan omega 4. Kemudian untuk mendapatkan error, maka dijadikan error yaitu kontrol atau output sudut roll. Lanjut untuk simulasi percobaan, dilakukan beberapa percobaan. Pada tabel ini terdapat 7 percobaan untuk dijadikan laporan. Pada percobaan pertama digunakan KP 0,5, KI 0, KD 0,3 dan didapatkan waktu setting time 14,6 dengan overshoot 0%. Dapat lihat bahwa sebenarnya di sini sudah bisa dikatakan steady karena waktu untuk mencapai steady state-nya sebenarnya 4,6. 10 detiknya itu adalah waktu untuk mencapai ketinggiannya 5 meter. Kemudian didapatkan untuk hasil yang maksimal yaitu KP 1,6, KI 0, dan KD 0,3 dengan waktu setting time sekitar 0,3 detik karena di sini 10 detiknya untuk mencapai ketinggian
dan overshoot 0%. Simulasi pada percobaan ini didapatkan grafik sudut roll seperti yang dilihat untuk KP 0,5 dan KD 0,3. Kemudian hak referensi karena 0,5 radian, maka dijadikan degree yaitu 28,65 dan durasi simulasi selama 40 detik. Untuk menambah kecepatan, saya tambahkan kontrol KP 1 semakin cepat, kemudian ditambahkan lagi 1,5 semakin cepat lagi untuk mencapai steady state-nya, kemudian ditambahkan lagi 2,5, akan tetapi di sini terdapat overshoot sekitar 25%. Untuk menghindari hal tersebut, saya kurangi KP-nya 1,7, kemudian 1,6, dan didapatkan hasil yang maksimal. Simulasi roll melakukan kontrol untuk sudut roll pada sumbu X drone didapatkan atau digunakan error sudut roll. Kemudian dari error tersebut dikontrol sudut roll, pitch yaw, sumbu X, Y, dan Z, atau dalam kata lain diberikan kecepatan kepada kedua baling-baling dengan kecepatan yang berbeda. Simulasi ini bekerja dengan cara drone terbang selama 10 detik untuk mencapai ketinggian tertentu dan diharuskan untuk mencapai sudut referensi yaitu 0,5 degrees atau 28,65 derajat. Maaf, mungkin di sini 0,5 radian. Pada percobaan digunakan kontrol P dan D karena kontrol I tidak digunakan karena I tersebut merupakan controller yang dapat menjumlahkan sum error sebelumnya. Namun seperti yang didapatkan pada grafik sebelumnya, controller I ini tidak digunakan karena error yang didapatkan sudah mampu berhasil mencapai set point yang telah ditentukan. Maka didapatkan waktu yang maksimal atau perolehan yang maksimal yaitu pada KP 1,6 dan KD 0,3 dengan waktu setting point 10,3 detik, atau dengan kata lain 0,3 detik untuk mencapai 28,65 derajat. Simulasi pada percobaan ini saya gunakan tadi KP 1,6 dengan KI 0 dan KD 0,3. Durasi simulasi selama 40 detik sesuai dengan modul dan derajat referensinya yaitu 28,65 degree. Pada percobaan dapat lihat 28,65 pelikran dan diperoleh drone pada simulasi. Simulasi ini akan berjalan pada waktu dapat lihat di sini masih dapat waktu 10 detik dia akan mencapai kepada ketinggian tertentu. Kemudian di waktu 10 detik hingga 40 detik akan mencapai sudut roll yang telah ditentukan. Kemudian didapatkan hasil untuk grafik untuk KP 1,6, KI 0, dan KD 0,3 untuk mencapai sudut roll referensi 28,65 detik selama 40 detik, yaitu seperti gambar. Dapat dilanjutkan untuk simulasi pitch dan yaw untuk teman saya yaitu Alfat. Silakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengaturan pitch. Nah, pitch merupakan sebuah pergerakan angular dari quadcopter yang dia itu berputar terhadap sumbu Y dari quadcopter. Nah, pada kejadiannya, dua motor yang di belakang akan memiliki kecepatan yang lebih kencang atau lebih pelan. Nah, sehingga di sini dia akan ada total torsi, sehingga dia akan berputar seperti ini. Nah, di sini kita bisa menghitung error pitch-nya adalah error theta, yaitu theta referensi dikurangi dengan theta. Lalu di sini kita bisa menggunakan kontrol dari PID sehingga kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan.
Pada simulasi ini kita menggunakan beberapa nilai dari KP, KI, dan KD. Lalu setelah kita coba, kita akan mendapatkan beberapa hasil. Yang pertama, saat kita hanya menggunakan controller P murni, kita mendapatkan persentase overshoot yang cukup tinggi. Begitu pula untuk controller I murni, dia memiliki persentase overshoot yang cukup tinggi, dan di sini nilai untuk steady state-nya juga tidak akan mencapai stabil. Berbeda untuk kita menggunakan saat controller D murni. Di sini kita dapatkan bahwa dia waktu untuk steady state-nya adalah 10,3 second. Nah, saat kita menggunakan controller PI, di sini terdapat overshoot yang sangat besar. Lalu steady state-nya juga dia tidak mencapai stabil. Nah, saat kita menggunakan controller P dan D, kita dapatkan persentase overshoot itu cukup rendah, yaitu 4,36%. Lalu waktu steady state di sini juga hanya 2,5 second. Nah, lalu ada informasi lain, yaitu kita menggunakan controller dari PID. Pada controller ini, persentase overshoot-nya itu lebih rendah. Namun, waktu steady state-nya itu 4 kali lebih lama dari yang tadi. Lalu di sini juga ada menggunakan parameter default, yaitu PD dengan parameter sama-sama 0,05, kita dapatkan persentase overshoot-nya adalah 28,54 dengan steady state time-nya adalah 5 second. Berikut merupakan salah satu grafik respon system, yaitu saat pemberian controller PD, di mana KP-nya adalah 3,5 dan KD-nya adalah 0,5. Data referensinya adalah 1 radian, negatif 1 radian, atau itu sekitar negatif 28,65. Dengan waktu durasi simulasi 20 detik, kita lihat bahwa grafiknya adalah seperti ini. Dia baru mulai saat 10 second, dan ini adalah contoh dari VX-nya. Oke, dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Untuk melakukan control pitch dilakukan setelah ketinggian quadcopter stabil. Dalam eksperimen ini, set point pitch adalah setelah 10 detik. Pada kontrol P murni, error yang dihasilkan sangatlah besar, dan sistem tidak sampai ke steady state-nya. Lalu pada pemberian controller D murni, diperlukan waktu 10,3 second. Lalu pada kontrol ini tidak terjadi overshoot, namun sistem tidak mencapai set point yang diinginkan. Pada pemberian controller PID, sistem menunjukkan overshoot yang paling kecil, yaitu 3,67%, namun memiliki waktu steady state yang cukup lama. Kontrol menurut kami terbaik adalah kontrol PD, yaitu dengan KP 3,5 dan KD 0,5. Overshoot yang dialami hanya 4,36% dan dengan waktu steady state adalah 2,5 second setelah di-set. Dan berikut adalah contoh dari videonya. Kita lihat bahwa pada video ini dia itu awalnya naik untuk mempertahankan stabilitas dari ketinggiannya. Lalu saat T menunjukkan waktu 10 second, dia melakukan pitch. Nah, setelah ini maka kita lihat di sini hasil dari grafiknya adalah seperti ini, seperti yang tadi telah dijelaskan. Selanjutnya untuk sistem pengaturan yaw. Nah, pada pengaturan yaw ini, quadcopter itu berotasi terhadap sumbu dari Z. Nah, di sini cara kerjanya adalah dua motor yang berdiagonal ini dia akan berputar lebih kencang atau lebih lambat, sehingga menghasilkan torsi yang berbeda, sehingga dia dapat berputar. Nah, di sini untuk errornya kita bisa menggunakan error dari psi, itu sama dengan psi referensi dikalikan psi real. Nah, lalu error ini akan kita masukkan kepada fungsi PID controller. Lalu sama seperti tadi kita melakukan simulasi yaw. Nah, pada simulasi ini pertama kita menggunakan pada kontrol KP murni dan KI murni. Nah, hasil yang didapatkan adalah tidak stabil, errornya itu terus membesar. Lalu saat kita percobaan ketiga kita menggunakan KD sebesar 0,05, kita dapatkan errornya adalah 7,2. Lalu saat menggunakan kontrol PI saja, hasilnya sama juga tidak stabil. Lalu saat menggunakan kontrol PID yaitu 0,5, kita dapatkan errornya cukup kecil yaitu 0,6. Namun saat mencoba controller lain yaitu saat KP-nya adalah 0,2 dan KD-nya adalah 0,2, errornya adalah sangat kecil yaitu kurang dari 0,1. Lalu saat preset atau defaultnya kita dapatkan errornya 1,4. Berikut adalah grafik dari simulasi yang mana kita menggunakan KP dan KD-nya adalah 0,2 dengan sudut referensinya adalah 30 derajat. Nah, kita lihat di sini bahwa dia itu mendekati ke steady state. Oke, kesimpulan dari simulasi yaw adalah untuk melakukan kontrol yaw dilakukan setelah ketinggian quadcopter stabil. Pada eksperimen ini adalah 15 second. Lalu saat kita menggunakan set point-nya 0%, maka errornya selalu 0 berapapun nilai KP, KI, atau KD. Nah, hal ini diperkirakan karena tidak ada noise dan disturbance dari luar. Nah,
Untuk mendapati hasil yang baik yang dapat dikomparasi, kita menggunakan set point 30 derajat. Lalu pada penggunaan kontrol P murni dan I murni, sudut jauh itu membesar secara terus-menerus, sehingga tidak cocok untuk dijadikan sebuah controller. Pada controller D murni, hasil yang didapatkan itu lebih baik. Lalu pada kontrol PID didapatkan hasil error yang cukup kecil, yaitu error 0,6 disertai dengan overshoot. Namun saat kita menggunakan kontrol PD ternyata hasilnya lebih baik, yaitu errornya adalah kurang dari 0,1 dan tidak ada overshoot. Dan berikut adalah contoh dari simulasi yaw. Bahwa kita lihat di sini saat detik dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 15, dia mempertahankan ketinggiannya. Lalu saat T sama dengan 15, merubah jauhnya, yaitu 30 derajat. Dan bisa kita lihat di sini adalah grafiknya. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang sistem pengaturan kecepatan X dan Y. Next. Untuk sistem pengaturan kecepatan X berfungsi untuk mengatur kecepatan pada sumbu X quadcopter tetap berada pada nilai referensi yang diinginkan atau pada set point-nya. Lalu sistem pengaturan kecepatan sumbu X menggunakan cascade loop, yang berarti dia ada outer sama innernya. Terus untuk pengaturan attitude, sudut roll, pitch, dan yaw itu dia jadi innernya ini. Terus untuk outernya sendiri dia itu pengaturan kecepatannya, velocity-nya. Oke, next. Dengan kata lain, error dari kontrol PID yang digunakan yaitu pakai controller attitude-nya atau sudutnya, roll, pitch, dan yaw, namun yang dikontrol sebenarnya itu dia kecepatannya. Ini cuman sebagai gerak untuk kontrol sudutnya, arah geraknya. Next. Lalu untuk sinyal errornya itu menggunakan kecepatan referensi dikurangi dari kecepatan outputnya untuk mendapatkan errornya. Sedangkan untuk sinyal kontrolnya bisa dilihat untuk kontrol kecepatannya itu KP dikalikan dengan error kecepatannya, terus ditambah dengan KI yang dikalikan dengan integral dari errornya, dan ditambahkan dengan KD yang dikali dengan turunan dari error tersebut. Lalu sinyal kontrol yang dihasilkan kemudian digunakan untuk mengatur U1-nya serta menjadi set point attitude, sudut roll, pitch, dan yaw-nya. Attitude ini kemudian akan dikontrol oleh controller menjadi U2, U3, dan U4. Kemudian dikonversi menjadi kecepatan masing-masing rotor 1, 2, 3, dan 4. Tapi kan ini kan sudutnya dia kan menjalan ke sumbu X, jadi sudut yang utama dikontrol itu yaw-nya. Dia kan berputar terhadap sumbu Y, jadi dia bergerak ke arah sumbu X. Next. Nah, ini untuk simulasinya sendiri. Untuk simulasinya kita melakukan 7 simulasi termasuk loadnya. Untuk percobaan pertama ini diambil dari modul. Itu untuk KP-nya kita masukkan min 0,3, KI-nya 0,1, KD-nya 0,2, dan ini tidak stabil sehingga didapati overshoot-nya itu 0% juga. Terus untuk percobaan kedua kita naikin KP-nya jadi min 0,21 tanpa KI dan KD. Di sini dia stabil di detik ke 9 dan tidak terjadi overshoot. Lalu untuk percobaan ketiga kita turunin jadi min 0,23 tanpa KI dan KD, dan ini tidak stabil ternyata. Terus untuk percobaan keempat kita naikin 0,01 min 0,01 jadi min 0,22, terus kita kasih KI 0,01 dan KD 0,1, dan ini tidak stabil juga. Terus untuk percobaan kelima ini masih angka yang sama seperti percobaan keempat tetapi tidak menggunakan KI-nya, dan ini masih tidak stabil. Sedangkan untuk percobaan keenam ini kita masukin KP-nya sama dengan percobaan 4 dan 5 tanpa KI dan KD, ternyata dia stabil tanpa ada overshoot. Dia stabil di detik 7,5.
Terus ini untuk loadnya sendiri, dia itu mengasih angka min 0,15 pada KP-nya tanpa KI dan KD, dan ternyata dia waktu steady state-nya itu terjadi pada detik ke-8 dan tanpa overshoot. Next. Ini untuk grafiknya sendiri, ini yang paling stabil tuh tadi di min 0,22. Ini untuk kecepatannya stabil segini, dan benar ini ada di detik ke 7,5 ya. Nah, tetapi di pergerakan sudut pitch-nya itu dia terjadi overshoot. Jadi sebelum stabil dia ada overshoot sedikit untuk pergerakan sudutnya. Nih di detik ke-5. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pergerakan kecepatan pada sumbu X dipengaruhi oleh pergerakan quadcopter terhadap sudut pitch atau sumbu Y. Besar KP mempengaruhi kestabilan sistem dan overshoot pada pergerakan sudut awal. Semakin kecil KP yang diberikan, maka semakin memperkecil overshoot pada pergerakan sudut pitch awal, tetapi akan menambah waktu untuk mencapai steady state-nya. Semakin besar KP atau KP lebih besar sama dengan min 0,22, maka waktu untuk mencapai steady state akan lebih cepat, tetapi akan terjadi overshoot terhadap pergerakan sudut pitch-nya. Ini untuk sumbu X. Nah, ini sedikit video simulasi. Nah, ini untuk video simulasinya. Ini digunakan yang paling stabil dengan KP min 0,22. Nah, dia terjadi overshoot untuk pergerakan sudutnya di detik ke-5. Nah, ini langsung di next saja. Nah, ini dia grafik untuk kecepatannya stabil di 0,75. Overshoot. Oke, next. Nah, ini untuk yang lebih mulusnya lagi harusnya. Ini kita pakai loadnya langsung. Mungkin bisa terlihat nanti di detik ke-5. Nah, dia tetap ada pergerakan sudut pitch, tapi dia lebih soft gitu. Kalau tadi kan lebih kasar. Ini lebih soft, bisa dilihat di sininya. Nah, dia lebih soft. Dan kalau kita lihat tadi di tabel percobaannya, dia itu baru stabil di detik ke-8. Dia lebih soft dikit. Dan nanti mungkin semakin besar KP-nya, nanti dia bakal pergerakan sudutnya itu bakal semakin soft. Next. Ya, untuk selanjutnya sistem pengaturan kecepatan Y. Sistem pengaturan kecepatan terhadap sumbu Y berfungsi untuk mengatur kecepatan pada sumbu Y. Quadcopter tetap berada pada nilai referensinya. Ini sama seperti X tadi, tidak jauh beda pengertiannya. Dia menggunakan cascade loop. Terus untuk pengaturan attitude dia menjadi inner, dan untuk pengaturan kecepatan dia menjadi outer. Terus untuk errornya itu sendiri juga digunakan error dari sudutnya, namun yang dikontrol itu kecepatan sudut sumbu Y-nya. Next. Ini masih sama juga sinyal errornya. Bedanya sinyal error Y-nya ini dia dari kecepatan Y referensinya dikurangin kecepatan Y outputnya. Untuk sinyal kontrolnya juga tetap sama, hanya diganti ini berdasarkan kecepatan ke sumbu Y-nya. Kan tadi X, sekarang Y. Ini sama juga. Next. Nah, ini untuk simulasi percobaannya di sumbu Y. Kecepatan sumbu Y kita mengambil 7 percobaan termasuk load juga. Untuk KP, KI, KD-nya ini sesuai dengan modul. Min 0,3 untuk KP-nya, KI-nya 0,1, KD-nya 0,2. Nah, ini tidak stabil dan overshoot-nya 0. Untuk percobaan kedua kita turunkan
jadi min 0,35. Terus KI nya kita beri 0,001, KD nya 0,01. Ini nggak stabil juga. Terus untuk percobaan ketiga kita turunkan lagi KP nya jadi min 0,45, KI nya 0,01, KD nya sama 0,01. Ini masih nggak stabil juga. Untuk percobaan keempat dengan KP yang tetap tanpa KI dengan KD nya sama juga, dia masih nggak stabil. Dan percobaan kelima ini kita menggunakan KP nya saja, KI nya nggak digunakan jadi 0, KD nya juga 0, ini juga tidak stabil. Dan percobaan keenam ini kita naikkan lagi jadi min 0,35 untuk KP nya tanpa KI dan KD. Ternyata ini stabil di detik keempat. Dan untuk loadnya sendiri sama kayak X tadi, dia KP nya min 0,15 tanpa KI dan KD, dan dia stabil di detik ke-8. Next, nah ini untuk grafiknya sendiri, ini yang paling efektif ya tadi. Kita menggunakan KP nya itu di min 0,35. Nah ini stabil di detik keempat, dan tetapi masih ada overshoot di pergerakan sudutnya di detik kelima. Untuk kesimpulan yang dapat diambil itu adalah pergerakan kecepatan pada sumbu Y dipengaruhi oleh pergerakan quadcopter terhadap sudut rollnya. Kalau tadi X itu dia yaw, kalau Y ini dia rollnya, karena dia bergerak terhadap sumbu X untuk roll sendiri. Terus besar KP mempengaruhi kestabilan sistem dan overshoot pada pergerakan sudut awal. Semakin kecil KP yang diberikan, maka semakin memperkecil overshoot pada pergerakan sudut roll awal, tetapi akan menambah waktu untuk mencapai steady state-nya. Semakin besar KP atau KP lebih besar sama dengan min 0,35, maka waktu untuk mencapai steady state akan lebih cepat, tetapi akan terjadi overshoot terhadap pergerakan sudut rollnya. Dan next, ini untuk simulasinya. Ini kita masih menggunakan attitude, pengaturan attitude sama sudut roll ya, yang sama dari yang disampaikan di presentasi sebelumnya oleh teman saya. Nah ini kita pakai min 0,35 KP nya untuk pergerakan kecepatan sumbu Y nya. Dan bisa dilihat di detik kelima dia naik dulu sampai 5 detik, habis itu dia baru gerak. Nah ini kan ada overshoot sedikit di pergerakan sudutnya, habis itu dia baru gerak ke sumbu Y. Terus bisa dilihat juga di grafiknya sama kayak tadi. Nah ini ada overshoot di sini, di pergerakan sudutnya ada overshoot. Lalu untuk simulasi kedua, ini menggunakan KP nya min 0,01. Enggak deh, bukan salah. Untuk percobaan kedua KP nya ya min 0,01. Maaf. Ini kalau dilihat di detik ke-5, nah dia ada pergerakan sudut tapi kecil. Tetapi ini untuk mencapai steady state ini lebih lama. Kalau dilihat dari grafiknya, nah seperti ini. Ini kecepatannya mencapai steady state lama, tetapi dia overshootnya sedikit banget. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pengaturan dari pemanduan quadcopter. Nah, sistem pemanduan ini merupakan kombinasi dari pemanduan kecepatan sumbu X dan sumbu Y dan juga kontrol ketinggian. Nah, ini kita akan diberikan sebuah misi dan kita harus bergerak ke titik-titik tertentu. Simulasinya adalah sebagai berikut. Pada di sini, kopter awal mula ada di 0,0,0. Lalu selanjutnya dia akan berubah menjadi 0,0,5, lalu 5,0,5, lalu selanjutnya 5,5,5,
dilanjutkan 0,5,5, lalu kembali lagi ke 0,0,5. Nah, dengan mengombinasikan kecepatan X, kecepatan Y, maka dia juga mengubah pada sumbu roll, pitch, dan yaw. Coba kita lihat simulasinya. Oke, ini adalah posisi 1, lalu dia pergi ke posisi 2, lalu posisi 3, lalu ke posisi 4, dan yang terakhir adalah ke posisi 5. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.